Investor yang cerdas itu seharusnya tahu kapan harus bertahan, kapan harus maju, dan kapan harus mundur cepat lewat pintu belakang. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari bear market ini, kalian harus bertahan agar bisa berkembang nantinya. Dan bertahan hidup itu tidak selalu tentang proyek yang teknologinya paling mencolok, paling canggih, atau mungkin dengan TVL yang terbesar. Seringkali ya, tanda kehancuran mereka terletak pada hal-hal sepele seperti tokenomic, tata kelola, perbendaharaan, kepemimpinan, dan komunitas. Di video hari ini, kami akan membagikan tanda-tanda peringatan untuk proyek kripto yang bermasalah di bear market. Ada informasi yang bisa menghasilkan uang buat kalian, dan ada informasi yang bisa menghemat uang kalian. Oke, let's go! Cara menemukan token yang akan gagal berikutnya sebelum terlambat nih. Bear market itu adalah pasar peluang. Ingat kata itu. Saat valuasi ditekan dan gelembung bull market pecah, proyek dengan fundamental kuat, tim berdedikasi, dan landasan yang cukup untuk menghadapi crypto winter ada di posisi untuk bisa bertahan hidup dan berkembang. Ini memberikan peluang yang besar bagi investor. Melihat kembali bear market tahun 2018-2019, akan ada segelintir proyek lagi nanti di depan yang terpilih, yang memberikan imbalan cuan besar bahkan saat pembantaian bearish itu terjadi. Misalnya di siklus sebelumnya, selama tahun 2019 itu yang relatif tenang bisa dibilang di pasar kripto, Chainlink dengan tokennya Link dan Synthetix dengan tokennya SNX itu keduanya terbang masing-masing 486% dan 2924%. Memilih proyek pemenang itu sangat sulit, tapi investor bisa melakukannya dengan tidak hanya berfokus pada proyek berkualitas, tapi juga dengan melatih diri untuk mengenali proyek yang harus dihindari. Mari kita eksplor beberapa tanda bahaya yang perlu diingat saat meneliti proyek, biar nanti portofolio kalian tidak menjadi abu. Tanda peringatan pertama, supply besar yang menggantung. Tokenomic itu kan singkatannya dari token economic. Artinya ya ekonomi sebuah token tidak jauh dari kata penawaran dan permintaan. Meskipun nggak ada token yang sempurna yang bisa mencegah tekanan jual bear market, kita bisa melihat distribusi token dan jadwal supply untuk bisa memahami sumber tekanan jualnya. Saat melihat dinamika supply token, faktor yang paling penting dilihat adalah berapa persentase supply-nya yang beredar. Banyak token, terutama di DeFi, itu terbit dengan float rendah. Float rendah ini artinya persentase mereka kecil dari supply-nya yang beredar. Dengan begini, itu sering menyebabkan perbedaan yang signifikan antara market cap si proyek dengan fully diluted valuation-nya, antara MC dengan FDV-nya. Token baru tuh sering terbang harganya sampai nggak masuk akal segera setelah meluncur, karena investor retail menawar kumpulan token yang lebih kecil itu. Padahal jarak market cap dan valuasi terdilisi penuh yang jauh jaraknya, itu artinya masih ada banyak sekali token yang belum masuk peredaran. Tekanan inflasi itu bisa menekan harga nantinya. Kalau mau lihat, ada salah satu kiriman kami di Instagram tentang fully diluted valuation. Meskipun kasusnya ini berbeda untuk setiap token, mereka yang memiliki float rendah dengan valuasi besar itu cenderung lebih besar tekanan jualnya selama bear market. Sedangkan yang persentase supply beredarnya lebih tinggi cenderung bisa menahan tekanan jualnya. Kenapa yang float rendah lebih besar tekanan jualnya? Ada dua sumber. Yang pertama itu alokasi orang dalam yang sudah tidak terkunci. Banyak token memiliki alokasi yang signifikan untuk anggota tim, investor. Hal ini biasanya ada strukturnya, ada jadwalnya, cliff dan vesting. Cliff itu jarak waktu antara peluncuran dengan pembukaan pertama. Periode vesting itu periode waktu yang dibutuhkan alokasi untuk dibuka. Contohnya, cliff 1 tahun, vesting 4 tahun. Berarti 1 tahun pertama saat cliff itu tidak ada token yang diterima. Tapi vesting selama 4 tahun itu si investor menerima tokennya. Meskipun tidak pasti orang dalam akan langsung menjual token mereka, pembukaan ini jadi sumber tekanan jual dari investor yang dapat murah, terus mereka mau jual di harga sekarang. Ya meskipun harga sekarang kan bear market, biasanya rendah atau turun, tapi posisi mereka ada yang cuan. Ada juga ketidakpastian dari ronde investasi yang privat. Karena privat jarang diungkapkan, jadi kita pun nggak tahu, informasinya tidak lengkap.
Tapi terlepas dari ketidakseimbangan informasi, investor yang cerdas bisa pakai alat seperti Nansen, Dove Matrix, dan Unlock Calendar untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tersebut, dan kita bisa lihat apakah orang dalam menjual tokennya. Yang kedua, yield farmer yang jual token hadiahnya. Bersama dengan pembukaan token, ada juga tekanan jual dari para yield farmer. Bahkan selama bear market, banyak proyek memiliki program insentif di mana mereka menggunakan token asli sebagai hadiah. Terlepas dari cara distribusinya, program inflasi ini menekan harga karena para yield farmer itu bisa TP, ambil keuntungan mereka dengan ngejual token hadiahnya. Penjualan dari jadwal vesting token dan inflasi hadiah farming itu meningkatkan kemungkinan token terus kehilangan nilai selama bear market. Tekanan jual ini juga nantinya melemahkan proyek dan mengurangi kemungkinannya bertahan hidup selama crypto winter yang panjang. Tanda peringatan kedua adalah perbendaharaan token asli. Tanda lain bahwa sebuah proyek mungkin kesulitan bertahan selama bear market adalah kurangnya perbendaharaan yang terdiversifikasi. Contoh ya, kita lihat gini nih, menurut DeepDAO, itu kan ada perbendaharaan DAO. Dia menyimpan lebih dari 8,1 miliar dolar asetnya liquid dan ada yang vesting. Dari jumlah itu, hanya 1 miliar dolar atau 12,3%-nya yang dalam bentuk stablecoin kayak USDC, USDT, DAI, FEI, dan FRAX. Tambahan 391 juta dolar atau 4,8%-nya itu dalam aset kripto seperti ETH. Data ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, artinya banyak proyek yang modalnya buruk dan kekurangan dana untuk bertahan melalui bear market yang panjang. Kurangnya diversifikasi itu menegaskan bahwa banyak perbendaharaan DAO sangat terkonsentrasi dalam token aslinya sendiri. Ini jadi isu karena kemampuan proyek untuk bertahan ada pada nilai tokennya, yang menimbulkan masalah kalau pasar bearish dan harga turun seperti sekarang. Selanjutnya, untuk bayar kontributor dan nutup biaya operasi lain, DAO mungkin jadi terpaksa jual token mereka sendiri dengan harga yang tertekan, yang semakin tidak liquid di pasar. Karena itu, tekanan jualnya makin buruk, perbendaharaan habis, dan mungkin sampai menyebabkan perselisihan dalam komunitas. Gimana nggak berselisih? Kan menjual token itu sangat tidak populer di antara holder token. Hal ini mengurangi semangat dan bikin hidup jadi semakin sulit lah. Kalau perbendaharaan tidak terdiversifikasi, proyek bisa terpaksa beralih cari modal lain. Misalnya terpaksa OTC untuk jual token terkunci mereka pada harga diskon ke VC atau ke perusahaan trading. Kesepakatan ini palingan tidak menguntungkan karena sedikit pengaruhnya untuk bisa negosiasi atas nama pemegang token. Si DAO sendiri mungkin jadi bisa lanjut biaya operasi, kemudian bisa menawar obligasi dan melakukan penawaran utang lewat protokol kayak Porter Finance dan DeadDAO. Tapi dua nama itu masih dalam tahap awal dan risikonya besar, mungkin tidak siap ditangani kebanyakan proyek. Meskipun perusahaan pengembang yang terpusat seperti Uniswap Labs mungkin punya pendanaan cukup, investor dan pemegang token nggak bisa memastikan itu karena posisi keuangan mereka hampir tidak pernah diungkapkan ke publik. Intinya, investor sebaiknya melihat komposisi perbendaharaan dengan harapan menghindari proyek yang 100% bergantung sama token aslinya sendiri. Tanda peringatan ketiga tuh praktik tata kelola yang buruk. Sayangnya nih, tata kelola DAO yang bisa kalian nonton videonya di channel YouTube kami, itu sebagian besar masih berantakan. Meskipun gitu, ada tanda peringatan tentang praktik tata kelola yang buruk yang harus diwaspadai investor. Selama bear market, ketegangan meningkat, taruhannya tinggi, kepercayaan orang jadi langka. Tata kelola tuh bisa membuat proyek itu sukses atau hancur. Keputusan tata kelola yang dibuat dan cara eksekusinya itu memiliki konsekuensi besar buat kesehatan si proyek dalam jangka panjang nanti. Karena DAO masih dalam masa pertumbuhan, industri ini belum menyatu. Belum ada yang bisa bilang satu praktik tata kelola ini yang terbaik. Dan belum ada yang bilang gitu juga soal struktur organisasi. Akhirnya ada DAO yang letaknya jauh di ujung spektrum desentralisasi. Ada di ujung yang lebih terpusat dan ada di ujung yang lebih desentral. Pertanyaan kalian, lah bagus dong kalau desentral? Ya, akhirnya kalau terlalu desentral itu jadi kurang hierarki. Dan itu membawa masalah sendiri bagi DAO. DAO yang terlalu desentral jadi kurang efisien, membuat keputusan lebih lambat dan tidak tepat waktu.
Selain itu, organisasinya mungkin sering diganggu pertikaian, perebutan kekuasaan, membuat mereka jadi akhirnya nggak malah eksekusi roadmap, nggak jalan-jalan. Di sisi lain, banyak DAO yang desentralnya itu hanya teori nama aja. Meskipun klaim sebagai DAO, banyak yang supply tokennya konsentrasi tinggi hanya di orang dalam, dengan investor dan anggota tim yang punya alokasi token sangat besar. Nggak jarang juga anggota tim adalah satu-satunya entitas yang bisa menerapkan proposal. Jadi ada hak khusus buat orang dalam di DAO itu untuk bisa menolak atau menerima proses tata kelola yang menguntungkan diri mereka sendiri. Jadi semacam proyek sandiwara tata kelola. Kita udah bisa lihat beberapa contohnya belum lama ini. Misalnya Bankr, sebuah bursa desentral atau DEX. Bankr memutuskan secara sepihak untuk menghentikan perlindungan impermanent loss yang harusnya itu kan proposisi nilai utama mereka, tapi pas dibutuhkan malah dihentikan. Hal ini dilakukan tanpa melalui tata kelola, tanpa memberitahu komunitas terlebih dahulu. Contoh lain kegagalan tata kelola ada Solend, pasar uang yang mengadakan pemungutan suara di dalam blockchain, tapi kemudian langsung mengusulkan penyitaan dana whales besar yang sedang dalam bahaya karena posisinya terancam likuidasi. Memang benar posisi si whales itu menimbulkan ancaman terhadap stabilitas. Tapi timnya sejak saat itu pun sudah nggak berusaha mengejar hal yang sama. Ya, Solend dan Bankr merusak kepercayaan di antara pengguna dan komunitas mereka. Pelajarannya, para investor sebaiknya menghindari proyek yang cenderung mengabaikan tata kelola dan mencatat tanda-tanda positif untuk proyek yang jelas. Gimana caranya mengenali praktik terbaik. Jadi kesimpulannya guys, untuk menemukan pemenang dari bear market ini yang akan terbang di bull market berikutnya, investor harus tahu apa yang perlu mereka cari. Dan mereka juga harus tahu dan bisa mengenali tanda-tanda peringatan yang menunjukkan bahwa suatu proyek itu harus dihindari. Ini termasuk, mari kita rangkum. Yang pertama, token dengan supply besar yang menggantung, yang akan terus dibantai dengan tekanan jual dari orang dalam atau dari para yield farmer. Yang kemudian kedua ada DAO dengan perbendaharaan yang lebih berat ke token aslinya sendiri. Yang ketiga, kita perlu menemukan proyek yang menunjukkan praktik tata kelola buruk. Jadi tadi kalian ingat kalimat di pertama video kami adalah bear market adalah pasar peluang. Kalau kalian ingat itu, apakah kalian siap dan akan berani untuk mengambil kesempatan ini? Semoga video kami hari ini bisa membantu kalian guys. Dan kalau bermanfaat dan kalian suka, silakan kasih jempolnya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers! Halo semuanya, jangan berhenti sekarang. Kalian mungkin baru memulai perjalanan kripto atau sudah berpengalaman tapi ingin mendalami blockchain yang berbeda. Kami punya semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan sebagai anggota Republik Rupiah. Kalau kalian bergabung menjadi anggota Republik Rupiah, kalian akan mendapatkan banyak sekali fitur dan manfaat yang menarik. Kalian mendapatkan rangkuman dan komentar pasar. Kalian mendapatkan update portofolio tim anggota Republik Rupiah. Kalian mendapatkan peluang-peluang yang awal sekali, entah itu melalui airdrop, ICO, DeFi, NFT. Kalian juga mendapatkan peluang dari artikel-artikel lain yang kami bagikan selama kami membagikan hasil riset kami. Kemudian ada juga yang namanya video tutorial dan kursus online juga, di mana kalian bisa belajar dan memiliki kurikulum yang sesuai untuk pembelajaran kalian masing-masing. Kemudian kami juga akan membagikan akses ke semua alat-alat dan riset yang kami gunakan untuk bisa meneliti dengan baik. Jadi kalau kalian mau bergabung, kalian bisa langsung cek deskripsi di bawah video ini, karena kalian akan langsung dibawa ke website republikrupiah.com. Di sana kalian bisa lihat semua fitur tersebut, semua biaya pendaftarannya seperti apa, dan kalian bisa langsung daftar hari ini juga. Dan di website kami yang sama pun kalian juga bisa mendapatkan artikel yang gratis, blog-blog yang gratis, bahkan kalian bisa mendapatkan merchandise RR yang seperti yang sedang saya pakai hari ini. Jadi tunggu apa lagi guys, kalian langsung cek deskripsi di bawah ini. Dan tentu saja semua informasi yang kami berikan ini bukan nasihat keuangan. Jadi kalau kalian ingin mencari saran investasi, silakan hubungi penasihat keuangan kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Cheers!